Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore serta salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif Ibu Mutmainah SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk melaksanakan ujian akhir semester. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal penelitian dari jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan case study atau studi kasus. Baik, perkenalkan, nama saya Lisna dengan NIM H04195002 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat, program studi pendidikan fisika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal dengan judul The Impacts of Epistemology on Learning, a Case Study from Teori fisik atau dampak epistemologi pada pembelajaran studi kasus pengantar fisika. Penulis dari artikel atau jurnal ini adalah Laura Lessing dan Andre Elby. Tahun terbit dari jurnal ini tidak dicantumkan dalam jurnal ini, namun pada jurnal ini jika kita mengklik tautan link pada jurnal ini, maka tahun terbit itu tercantum di dalam link jurnal ini. Kemudian jurnal ini terbit pada tahun 2005. Jenis pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan case study atau studi kasus. Kemudian adapun masalah pertanyaan dalam penelitian ini yaitu masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah perbedaan antara epistemologi pribadi dengan epistemologi publik, di mana epistemologi publik mencakup ide-ide siswa tentang sifat pengetahuan, sedangkan pada epistemologi pribadi menyangkut ide-ide siswa tentang pengetahuan dan pembelajarannya sendiri. Nah, pada penelitian ini, pada penelitian studi kasus ini, peneliti melihat seorang siswa yang bernama Jan dengan meneliti bahwa Jan ini mempelajari epistemologi pribadinya dan pembelajarannya dan menggambarkan bagaimana satu mempengaruhi yang lain dari analisis, maka peneliti menggambarkan hubungan kasual langsung yang mungkin ada antara epistemologi Jan dan pembelajarannya di kelas. Karena diketahui bahwa sulitnya membuat dan menggambarkan argumen yang setuju mendalam tentang kualitas peneliti dalam melakukan hanya satu segi untuk epistemologi Jan. Jadi, peneliti hanya fokus pada pertanyaan bagaimana Jan memilih dan menggunakan sumber daya konseptual dalam pembelajaran fisikanya dan bukan pada aspek lain dari epistemologi seperti apakah dia memperlakukan pengetahuan sebagai statis atau berkembang. Kemudian metode penelitian dan pengumpulan data. Cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dapat dilihat pada jurnal atau artikel ini ketika Jan berada di salah satu dari dua kelompok siswa yang peneliti rekam video bekerja di tutorial dan laboratorium selama satu semester untuk kelompok Jan. Peneliti memilih 2 jam rekaman video yang digunakan. Kemudian pada semester berikutnya
dia setuju untuk atau Jan setuju untuk menjalani 6 wawancara tentang penalaran siswa dengan salah satu dari peneliti, yaitu disingkat dengan atau disebut AE, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Selama tahun berikutnya wawancara direkam dan ditranskrip, Jan menerima $10 per wawancaranya. 4 wawancara pertama terutama terdiri dari Jan, penalaran keras dalam menanggapi pertanyaan fisika tentang objek dan fenomena dua nyata. 2 wawancara terakhir terdiri dari masalah kuantitatif yang lebih formal dan penyelidikan yang semakin langsung terhadap epistemologi Jan. Kemudian teknik analisis data dan data serta software yang digunakan. Peneliti pada jurnal ini meninjau 2 jam yang dapat digunakan dari data kelas yang direkam dengan video dan mencari contoh di mana epistemologi tampaknya mempengaruhi pendekatan Jan untuk belajar dan melakukan fisika. Dari tinjauan ini, kami atau peneliti mengembangkan hipotesis tentang epistemologi Jan dan hubungan sebab akibat dengan pembelajarannya. Untuk menguji hipotesis ini, maka peneliti berusaha menjelaskan perilaku kelasnya dalam istilah non-epistemologis dengan berfokus pada harapan atau persepsinya tentang apa yang dihargai dalam kursus. Kepercayaan diri, keterampilan, dan kebiasaan dan dinamika sosial dalam kelompok tutorialnya dan wawancara, peneliti menggunakan dan mengembangkan rumah tertulis Jan untuk menguji prediksi hipotesis yang peneliti hasilkan dari data kelas dan wawancara untuk mengukur pola dalam penalaran Jan selama wawancara. Maka peneliti mengembangkan dan menerapkan skema pengkodean yang dirancang untuk menunjukkan dengan tepat kapan dia menggunakan penalaran formal dan yang diajarkan di kelas versus penalaran informal atau sehari-hari, dan intuitif ketika dia masuk akal versus hanya mencoba mengingat atau membuang ide dengan sedikit pemikiran. Dan ketika dia mencoba untuk mendamaikan garis-garis pemikiran yang berbeda. Dalam teknik pada analisis data kelas itu dibagi menjadi 2, di mana pada episode 1 atau yang pertama itu tutorial dan listrik, di mana pada segmen awal yang digunakan untuk menunjukkan siswa bekerja selama 1 jam pada tutorial yang dikembangkan di Universitas Maryland untuk mengatasi kesulitan siswa dengan konsep medan listrik. Konsep medan listrik pada semester ini keempat siswa, yaitu Jan, Veronica, Kar, dan Nancy telah bekerja sama selama beberapa minggu. Di awal tutorial, siswa menemukan gaya listrik F yang diberikan oleh suatu muatan sumber dengan stasioner Q pada beberapa muatan Q dengan besaran yang berbeda dan ditempatkan pada titik yang sama. Di sini Jan berpartisipasi sedikit seperti halnya Veronica dan Nancy selama bagian pertama jam. Jan menjawab pertanyaan lembar kerja tutorial menggunakan penalaran matematis. Kemudian pada poin kedua atau episode kedua dalam analisis data pada kelas itu, yaitu tutorial pada cahaya dan bayangan.
8 minggu kemudian, 4 siswa yang sama mengerjakan tutorial cahaya bayangan. Kelompok ini memiliki beberapa bola lampu papan dengan beberapa lubang kecil pada layar besar. Mereka memanipulasi bola lampu dan lubang mengamati pola cahaya di layar. Tingkah Jan selama episode ini tampak membingungkan pada awalnya ketika Jan cukup eksplisit dalam menggambarkan motifnya. Kata-katanya dan perilakunya mengungkapkan epistemologisnya dan tampaknya terhadap pilihannya. Meskipun dia berhenti ketika ditantang oleh Veronica, Jan dengan tegas menyiratkan bahwa dia tidak mencapai penjelasan informal yang masuk akal. Itulah teknik analisis data pada penelitian dalam jurnal ini. Kemudian pembahasan dan hasil penelitian. Yang pertama itu tentang bagaimana hipotesis awal di mana pada epistemologis Jan menempatkan penghalang antara penalaran formal dan penalaran formal sehari-hari. Dari 2 episode peneliti membuat interpretasi awal bahwa perilaku Jan tampak sangat kuat dipengaruhi oleh epistemologi secara khusus epistemologi Jan membagi penalaran yang dapat digunakan untuk memahami fenomena fisik menjadi 2 kategori yang berbeda. Penalaran formal, teknik dan sehari-hari, penalaran intuitif. Di antara 2 jenis penalaran ini ada penghalang atau dinding secara metaforis yang membuat Jan tidak mencari hubungan antara ide-ide dari sisi yang berbeda. Jan cukup mahir dalam beberapa jenis penalaran formal. Sebuah pertanyaan terbuka bagi peneliti pada saat ini adalah seberapa mahir dia dalam penalaran informal. Namun peneliti mengklaim bahwa bahkan jika Jan menggunakan penalaran informal atau menerima alasan teman-temannya, kecenderungan untuk tidak menghubungkan formal dan informal akan terus menyebabkan kesulitannya. Kemudian pada yang kedua yaitu dari hasil wawancara di mana Jan lebih sering menggunakan penalaran sehari-hari tetapi masih menunjukkan bukti penghalang epistemologis antara penalaran formal dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini pada jurnal ini data peneliti menunjukkan bahwa pandangan Jan tentang keterpisahan penalaran formal dan sehari-hari intuitif konsisten di seluruh konteks. Untuk mendapatkan masalah ini dalam wawancara, peneliti melihat frekuensi Jan memeriksa dan merekonsolisasi beberapa baris penalaran. Dalam contoh kunci pas misalnya, Jan memiliki kesempatan untuk menyelaraskan beberapa gagasannya bahwa torsi relevan dengan gagasannya bahwa masalah kunci pas seperti pada mendorong pintu. Kemudian pada poin ketiga yaitu sanggahan
atas penjelasan alternatif di mana kesulitan Jan tidak dapat dijelaskan tanpa epistemologi. Nah, maksud peneliti adalah bahwa dalam 19 dari 28 kasus atau 68%, Jan memperlihatkan dalam beberapa cara membahas hubungan antara dua garis penalaran dalam tipe membuktikan bahwa dia sering memperhatikan potensi ketegangan antara garis penalaran yang berbeda dan bahwa dia memiliki keterampilan untuk mengatasi ketegangan itu. Kemudian pada poin keempat yaitu ringkasan atau mekanisme epistemologisnya masuk akal. Nah, peneliti percaya bahwa telah membuat kasus yang kuat bahwa kesulitan belajar Jan dalam 2 episode tutorial sebagai berasal dari epistemologinya, khususnya dari penghalang tempat Jan antara penalaran dan formal dan informal. Penghalang ini mencegahnya mencari hubungan antara dua jenis pengetahuan ini dengan memeriksa data tambahan dan mengevaluasi penjelasan alternatif di mana 28 peneliti telah menetapkan argumen yang sangat masuk akal untuk bagian hipotesis peneliti bahwa epistemologi Jan memiliki efek kausal langsung dari pembelajarannya. Maka pada jurnal ini ditarik kesimpulan bahwa dalam mendiagnosis belajar siswa, peneliti harus mempertimbangkan kekuatan dan kesulitan mereka yang bersifat epistemologis secara khusus, bahwa peneliti harus belajar mengidentifikasi sumber epistemologis yang dimiliki siswa dan memahami sumber daya mana yang mereka gunakan selama proses pembelajaran, sehingga peneliti dapat membantu mereka memilih pendekatan pembelajaran yang lebih produktif. Cukup sekian dari penjelasan saya mengenai penjelasan dari salah satu jurnal artikel dari penelitian kualitatif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.